sayur ubi jalar yang hanya hidup di tempat itu saja, yang artinya tidak menjalar dia atau tidak memanjat, hanya di tempat itu saja. Nah, ini contohnya. Jadi ciri-cirinya ini dia dapat bergerak. Nah, seperti sekarang kan dia bergerak karena ada angin. Ya, itu adalah gaya gravitasinya. Karena angin dia bergerak. Nah, walaupun pada tumbuhan ini atau pada gerakannya selalu terbatas ya, selalu terbatas. Tetapi yang penting sayur ini dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, ini ciri-cirinya itu setelah ditanam, ya ditanam seperti ini dia, maka akan tumbuh sebanyak ini. Ada daunnya yang kecil-kecil seperti ini. Nah, itulah ciri-ciri salah satu sayur yang saya berikan, yaitu sayur ubi jalar. Nah, ciri-ciri tersebut dapat berkembang biak juga, ya. Ciri-cirinya itu dapat berkembang biak satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah tentang perkembangannya atau pertumbuhannya, ya. Jadi daun ubi jalar ini dapat tumbuh juga di tempat seperti ini, ya. Yang kemarin dia hanya sebatang. Nah, setelah beberapa hari karena tumbuh, karena juga mulai mengembang, maka dia itu dapat berkembang biak di mana saja, ya. Dia akan berkembang secara sendirinya. Jadi itulah perkembangan atau perkembangan makhluk hidup. Kemudian juga daun ubi jalar ini dapat menghasilkan keturunan baru, ya, seperti ini kan. Ini namanya keturunan baru, ya, keturunan baru. Dinamakan keturunan baru karena akan tumbuh yang kecil, ya. Dia kalau dia itu nanti sudah tua atau sudah jadi dewasa, maka akan seperti ini. Mudah layu, dia akan menguning dan akan jatuh ke bawah. Jadi daun ubi jalar ini juga membutuhkan cahaya, ya, membutuhkan cahaya. Namanya juga makhluk hidup pasti akan membutuhkan cahaya-cahaya agar bisa hidup. Nah, yang ketiga adalah pencemaran lingkungan. Jadi di sini saya mengambilkan contoh. Di lingkungan saya ada yang namanya sungai. Jadi di sungai ini ada yang namanya limbah. Jadi limbahnya seperti itu. Ada banyak plastik, ada banyak yang dibuang-buang di sini. Jadi di situ nanti akan ada pencemaran. Jadi di pencemaran itu akan timbul yang namanya penyakit. Tidak akan memberikan kesehatan pada manusia. Ya, ada pencemaran air, pencemaran udara juga, pencemaran suara, pencemaran tanah. Nah, dampak pencemaran lingkungan yaitu kerusakan ekosistem, ya, pencemaran kesehatan juga terganggu, dan kematian, terlebih kematian makhluk hidup yang ada di sungai tersebut, ya, akan berbahaya pada kesehatan manusia. Kemudian juga menimbulkan perubahan iklim. Nah, bagaimana mencegahnya? Ya, mencegahnya yaitu mengurangi penggunaan plastik dan menghemat sumber daya alam, menggunakan energi terbarukan, dan mengelola limbah dengan baik. Nah, jadi di beberapa ciri-ciri makhluk hidup tersebut, yaitu telah saya sampaikan tadi ciri-cirinya, kemudian
Jadi sudah sampai di situ yang bisa